Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang prinsip dasar ekonomi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama, Putri Febriana, Salma Kurota, Novina Wahyu Triana, dan saya sendiri Elsa Aulia Rahmadita. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang menerapkan prinsip ekonomi. Ada 4 ciri-ciri orang yang menerapkan prinsip ekonomi. Yang pertama, bersikap hemat. Dia adalah yang menghindari tindakan pemborosan dengan membeli barang-barang yang benar-benar dia butuhkan. Yang kedua adalah menyusun skala prioritas. Seseorang yang memenuhi kebutuhannya dengan cara membuat urutan pemenuhan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Skala prioritasnya dimulai dari kebutuhan yang mendesak sampai kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditangguhkan. Selanjutnya yang ketiga adalah bertindak rasional. Seseorang melakukan kegiatan ini selalu menggunakan akal sehat, bukan menggunakan emosi atau hawa nafsu. Dan yang keempat, memperhitungkan untung dan rugi. Dalam melakukan kegiatan ekonomi selalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan. Selanjutnya adalah 10 prinsip dasar ekonomi. Yang pertama, keputusan yang melibatkan pengorbanan atau trade-off. Kemampuan untuk membuat keputusan yang dapat mengorbankan sesuatu yang lain. Contohnya ketika kita ingin pergi ke kampus, kita tidak ingin jalan, maka kita harus mengorbankan uang kita untuk membeli sebuah motor. Dan yang kedua adalah biaya yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu atau opportunity cost. Seseorang yang ingin meneruskan pendidikannya, maka dia harus keluar dari pekerjaannya sekarang. Contohnya ketika kita sekarang lagi bekerja dan kita juga pengen melanjutkan pendidikan kita, maka pekerjaan kita harus kita tinggalkan. Yang ketiga adalah orang berpikir rasional pada keuntungan atau marginality. Seseorang harus selalu membuat perubahan kecil dalam rencana tindakan untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari keseluruhan proses. Dan yang keempat adalah respon masyarakat terhadap insentif. Perilaku seorang individu kemungkinan akan berubah sesuai dengan berbagai jenis variabel lingkungan, seperti manfaat atau perubahan biaya sesuai ekonomi. Contohnya adalah ketika harga apel lebih tinggi daripada harga jambu, maka masyarakat lebih memilih untuk membeli jambu karena harganya lumayan lebih murah daripada harga apel. Selanjutnya yang kelima adalah aktivitas perdagangan yang membuat seluruh situasi lebih baik. Pada prinsip ini, yang paling ditonjolkan adalah spesialisasi, yaitu misalnya suatu negara akan memproduksi sesuai kemampuan yang paling optimal yang dimiliki dan akan menjual ke negara yang tidak optimal produksinya. Dan yang keenam adalah pasar adalah tempat terbaik untuk melakukan aktivitas ekonomi. Karena pasar adalah suatu tempat terjadinya interaksi antara produsen atau perusahaan dengan konsumen atau rumah tangga dalam melakukan tawar-menawar nilai atau harga atas suatu barang. Produsen dan konsumen sama-sama memiliki hak untuk menentukan pilihan. Cukup sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yang ketujuh, peran pemerintah dalam rangka mengelola pasar, yaitu intervensi yang dilakukan oleh pemerintah membantu pedagang-pedagang sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Contohnya, pemerintah di Australia diketahui mengenakan pajak karbon. Nah, atas pengenaan karbon tersebut, sehingga kota Australia tersebut lebih sedikit menghasilkan karbon dan dengan demikian menghasilkan tingkat polusi yang lebih rendah. Selanjutnya yang kedelapan, standar hidup tergantung pada kapasitas individu untuk menghasilkan barang. Standar hidup orang di negara tergantung pada kapasitas produksinya. Sesuai dengan teori ekonomi, standar itu akan tinggi jika barang yang diproduksi jumlahnya besar. Contohnya, standar hidup penduduk Jepang jauh lebih baik daripada penduduk Indonesia. Yang kesembilan yaitu mencetak uang dalam jumlah banyak sehingga harga akan meningkat. Tingkat peredaran uang yang tinggi terjadi akibat dari tingginya produksi uang tersebut. Jadi hal ini berdampak pada nilai akan uang tersebut.
Selanjutnya yang ke-10 yaitu trade-off jangka pendek antara lapangan kerja dan inflasi. Trade-off antara inflasi dan pengangguran sifatnya hanyalah sementara, namun dapat berangsur bertahun-tahun. Di bidang ekonomi, kebijakan yang dibuat untuk mengurangi inflasi akan meningkatkan pengangguran. Kemudian, kebijakan untuk mengurangi pengangguran yang mengarah ke kenaikan inflasi dikenal sebagai kurva Phillips.